Jikalau kita sudah menasehati dan mengingatkan kepada sebuah kebenaran, jangan dibalas dengan cacian dan umpatan ketika saran kita tidak diterima. Jikalau tindakan kezaliman itu masih juga berlaku pada kita, maka terimalah itu sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya rasa ridho tersebut akan menjadikan kita tabah dalam menghadapinya, karena Allah sekali-kali tidaklah menganiaya hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari-hari terakhir ini kita baru saja mendengar ada tindak kezaliman yang dilakukan oleh seorang oknum institusi pemerintah dengan dalih membela diri. Tapi pernyataan itu tidak terbukti dan menimbulkan kecurigaan di masyarakat, karena terbukti masyarakat sipil itu tidak seorang pun membawa senjata. Dan dalam kronologis kejadian membuktikan tidak ada perlawanan yang berarti dari masyarakat sipil tersebut. Semakin membeberkan kenyataan bahwa kematian 6 masyarakat sipil itu adalah sebuah bentuk pembantaian. Dalam konteks ini, Habib Rizik tidak menuntut atas kematian 6 orang masyarakat sipil tersebut, karena yakin betul bahwa itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang beliau tuntut adalah tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum institusi negara tersebut. Oleh karena itulah, tujuan hukum itu harus ditegakkan agar tindakan kesewenang-wenangan itu di kemudian hari tidak menimpa orang lain. Menegakkan hukum itu bukan berarti bertujuan dalam rangka balas dendam. Maka dalam Islam, jika korban sudah memaafkan, terkadang hukuman itu tidak diberlakukan, karena yakin tidak akan ada tindakan kesewenangan yang sama sebagai tindakan balas dendam. Maka dalam konteks ini, kami ingin mengajak kita semua untuk membuka pikiran kita bahwa segala sesuatu yang menyebabkan kita dizolimi, bersedih, berduka, tersiksa, terzolimi adalah disebabkan perbuatan tangan kita sendiri. Tidak sedikit pun itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Di dalam ayat yang lain pun dinyatakan dalam Quran surat Yunus ayat 44, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Dan tidak kurang dari 8 ayat yang senada kami dapatkan yang menyatakan bahwa Allah tidaklah berbuat zalim terhadap makhluk-makhluk. Maka berangkat dari kejadian yang kami ceritakan tadi dan ayat di atas, bahwa perasaan tersiksa dan rasa terzolimi di dalam hati kita, hakikatnya itu adalah ketidaktahuan kita dan kesalahpahaman kita
serta buruk sangka kita terhadap Allah dan ketetapan Allah. Dan hal itu juga bisa jadi disebabkan oleh kekurangpahaman kita terhadap hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam pikiran kita adalah buruk sangka terhadap Allah dan makhluk Allah, hal tersebutlah yang menyebabkan kita gampang berbuat zalim terhadap orang lain. Dan sunatullah kezaliman itu akan kembali menimpa diri kita sendiri. Maka dalam teori sosial adalah bisa jadi keenam warga sipil tersebut terlalu memprovokasi para oknum institusi negara tersebut, sehingga membuat oknum institusi negara tersebut tega berbuat zalim terhadap mereka. Sehingga kekurangpahaman kita akan hakikat manusia yang menyukai kelemah lembutan, karena ia diciptakan oleh Sang Maha Lembut, yang menyebabkan kita menjadi begitu mudah dizalimi oleh orang lain. Maka dalam setiap kezaliman orang lain terhadap diri kita, disitulah titik di mana kita harus banyak melakukan introspeksi diri. Teringat saya sebuah kisah nyata seorang pejabat pemerintah di daerah Provinsi Bengkulu yang diculik dan diancam akan dibunuh karena pejabat pemerintah tersebut dituduh telah melakukan tindakan mencemarkan nama baik orang lain. Maka dengan kerelaan hati, sang pejabat itu menerima perlakuan tersebut dan meminta izin untuk sholat sunnah terlebih dahulu sebagai permintaan terakhir sebelum dibunuh. Dan subhanallah, pembunuhan itu tidak jadi terjadi karena sang pembunuh merasa ketakutan, karena yang akan dibunuh begitu ridho dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal itu menyebabkan turunnya kasih sayang Allah kepada hati makhluk. Di masa Rasulullah pun kita pasti pernah mendengar kisah Ammar bin Yasir yang memilih untuk mengakui Hubal secara lisan sebagai Tuhan. Dan di kemudian ketika hal itu diungkapkan kepada Rasulullah berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Yasir sambil membacakan Quran surat An-Nahl ayat 106. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Maka berdakwah dengan tegas dan keras atau lemah lembut adalah pilihan. Keduanya akan tetap dapat ganjaran yang setimpal sesuai dengan niat dan tujuan yang ditanamkan. Keduanya juga akan mendapatkan risiko dan konsekuensi yang sama, karena yang mereka hadapi adalah ketidakpahaman jalan pikiran masing-masing, dan mereka saling memaksakan diri untuk dibenarkan. Sebaliknya, kesalahpahaman oknum institusi pemerintah itu juga bisa jadi menjadi faktor penyebab kezaliman itu berlaku, karena mereka lalai menuhankan Allah pemilik alam semesta, lebih menuhankan ego sehingga berbuat sewenang-wenang, karena merasa mempunyai senjata sehingga merasa memiliki kekuasaan untuk berbuat sewenang-wenang. Bisa jadi juga karena ambisi pribadi, iming-iming harta, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya, sehingga nekat berbuat sesuatu yang di luar ambang batas kewajaran, sehingga kalap dan menyusul melakukan tindakan-tindakan lainnya secara berlebihan untuk menutupi kesalahan dan kelalaiannya. Maka dalam Islam, orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk dalam neraka. Orang yang membunuh jelas ganjarannya adalah neraka,
karena melakukan kezoliman menghilangkan nyawa manusia, dan yang dibunuh juga diancam neraka jika ia memiliki niat ingin membunuh juga. Abu Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Saya bertanya, wahai Rasulullah, sudah wajar yang membunuh masuk neraka, lantas bagaimana gerangan yang terbunuh? Beliau menjawab, karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh saudaranya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 31 dan hadis riwayat Muslim nomor 2888. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, khususnya kepada insan beriman, untuk berhenti berburuk sangka terhadap Allah yang menyebabkan kita justru dibenci dan dimusuhi makhluk-makhluknya. Jikalau kita sudah menasihati dan mengingatkan kepada sebuah kebenaran, jangan dibalas dengan cacian dan umpatan ketika saran kita tidak diterima. Jikalau tindakan kezaliman itu masih juga berlaku pada kita, maka terimalah itu sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya rasa ridho tersebut akan menjadikan kita tabah dalam menghadapinya, karena Allah sekali-kali tidaklah menganiaya hamba-hambanya, dan keyakinan kami bahwa Allah itu sekali-kali tidaklah menzolimi makhluk-makhluknya, yang menyebabkan kami percaya bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi. Karena keyakinan adanya pandemi COVID-19 ini adalah berangkat dari keyakinan teori mutasi genetik. Dan teori mutasi genetik tersebut adalah teori orang-orang yang tidak bertuhan, yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.